dan hadirin hadirah matan Allah bituli hayatihim wa barakatihim fid din wa dunyal akhirah amin ya rabbal. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari masjid ke masjid langsung ke Sidratul Muntaha. Ya Allah, berikan keberkahan pada tempat tersebut dan berjumpa dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hanya nur dengan nur bertemu dengan nur yang dahsyat. Gak mungkin cahaya malaikat bisa menembus nurnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya nurnya Nabi Muhammad yang bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Musa berjumpa dengan Allah dan berharap ingin bertemu dengan Tuhannya Allah, tapi kolab di Bukit Tursina karena beda frekuensinya. Tapi Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahibul Maulid Simtudrar. Apa kalimatnya? Waqad ana Abdul Razaki bisanadihi an Jabir bin Abdullah Ansari radhiyallahu anhu annahu qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan dari nurnya Allah hanya Nabi Muhammad. Wajar, sangat-sangat wajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad langsung dari nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lihat di dalam tafsir Anukatul Uyun, tafsir Mawardi, kalimat yang jelas di dalamnya bahwasanya apa? Bahwasanya perjalanan ini dispesialkan oleh makhluk tercinta, Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan, manusia yang sempurna, disempurnakan oleh Allah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung mereka yang cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada keluarganya Rasulullah merupakan sebuah tali penyambung untuk mendapatkan cintanya Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang tidak cinta dengan keluarganya Rasulullah, mustahil dia akan mendapatkan cintanya Rasulullah. Mereka nggak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, mustahil dia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dia memusuhi keluarga Rasulullah. Apalagi dia membenci keluarga Rasulullah. Man ghadaba ila ahli baitin Nabi adkhulullahu an-nar. Siapa orang yang benci, yang tidak suka para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adkhulullahu an-nar. Di dalam kitab Muhammad Abduh Yamani dengan judul Mahabbatu Ahlul Baitin Nabi. Oleh karena itu, mustahil kita mendapatkan cintanya Allah tanpa mengerti, memahami bagaimana mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh para ulama, para salafus shalihin, sehingga betul-betul kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita berkumpul di sini, hadir di tempat ini, melaksanakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang memahami hakikat Isra Mi'raj, dia akan mengetahui bahwasanya Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil perintah salat. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Kalau dia nggak salat, rusak semuanya. Kalau dia nggak salat, berarti dia pelaku maksiat. Dia nggak salat, dia pelaku perbuatan, bisa judi, bisa zina, bisa khamar, bisa ghibahin orang, namimahin orang, tajasus dan lain sebagainya, namam dan lain sebagainya. Bisa jadi dia makhluk Allah karena dia nggak sholat, dia melakukan perbuatan maksiat-maksiat lainnya. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau dia tidak sholat, berarti dia adalah pelaku perbuatan keji dan munkar. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung mereka yang beriman kepada Allah. Di dalam tafsir An-Nukatul Uyun, tafsir Mawardi dijelaskan, mereka yang beruntung
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya betul-betul khusyuk menghadap kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan. Bukan salatnya kayak cacing cebok, buru-buru, bacaan juga nggak jelas, makharijul huruf nggak benar. Sehingga apa? Sehingga bagaimana mau dikatakan dia mendapatkan cintanya Allah, berhadapan kepada Allah aja buru-buru. Giran ketemu pejabat pengen lama, giran ketemu pengusaha pengen lama, ketemu orang kaya pengen lama biar dapat duit. Pengen ketemu ini dan lain sebagainya, klimis. Apalagi ketemu kedemenan. Demenan apa sih di sini bahasanya? Ini sebetulnya kalau ceramah depannya laki-laki ini anyep. Besok-besok kalau ceramah perempuan di sebelah kiri, laki-laki buang. Paham gak? Kalau laki-laki demen sama orang, atau suami betul-betul pengantin baru, dia demen berlama-lama. Dia demen berlama-lama. Itu yang dikatakan cinta. Senang berlama-lama dengan orang yang dicintai. Ketika Anda cinta kepada Allah, Anda akan berlama-lama melakukan sholat. Kenapa? Sedang berhadapan kepada Allah. Bacanya khusyuk, bacanya benar, berdialog kepada Allah. Bukan lagi sholat melayang pikirannya kemana-mana. Mustahil ente ingat utang. Yang ente ingat apaan? Ya kan? Nih handphone di mana nih? Aduh, handphone di kasur lagi. Ada bini lagi di situ. Mikirin yang enggak-enggak. Akhirnya sholatnya lupa. 2 apa 3? 3 apa 4? Oh udah 4 deh. Udah beres sholatnya. Padahal baru 3 rakaat. Ini adalah bentuk syaitan menghasut pikiran manusia agar sholatnya gak benar. Karena innahu lakum aduwwun mubin. Setan adalah musuh yang nyata. Jelas bahwasanya kita sebagai makhluknya Allah diganggu oleh syaitan. Agar apa? Agar kita mengalami kelupaan. Agar kita mengalami tidak khusyuk berhadapan kepada Allah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dikatakan khusyuk apa sih? Alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu maknanya khusyuk. Khusyuk adalah yakin suatu saat nanti akan kembali kepada Allah. Khusyuk adalah yakin bahwa saya berhadapan kepada Allah. Allah melihat saya. Allah memperhatikan saya. Saya lagi menyembah Tuhan saya. Bentuk terindah hamba yang memahami makna kehidupan adalah dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Al-Quran. Dia lagi sholat, nikmat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ditusuk beliau. Dalam keadaan sholat, dicabut, tidak berasa. Sayyidina Utsman bin Affan, ditombak. Dalam keadaan baca Quran, dicabut, nggak berasa. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Baca Quran, Quran yang akan menjadi penolong kamu di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran yang akan menuntun kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau berjumpa dengan Rasulullah, baca Quran. Mau dekat dengan Rasulullah, baca Quran. Kenapa? Quran yang akan menuntun kamu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya tanya, pengen ketemu Rasulullah gak? Pengen gak? Pengen gak? Kalau masih main handphone, buka Instagram, digede-gedein tuh. Ya kan? Ada gak yang kayak gini? Banyak gak di sini? Di zoom biar gede gitu, diliatin, buka Instagram, di slide, digedein lagi. Ada gak di sini? Nah, itu kalau masih kayak gitu, mata ente melihat kemaksiatan mustahil berjumpa dengan wajah mulianya Nabi Muhammad. Mata ente mata yang kotor, hati ente hati yang kotor, pikiran ente pikiran yang kotor, mustahil berjumpa dengan Rasulullah. Sangat-sangat mustahil berjumpa dengan Nabi Muhammad ketika hati dan jiwanya masih kotor. Oleh karena itu, taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah agar bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.